etika di tempat ibadah, di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga di rumah tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak kelas 5. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya anakku, kalian siapkan bukunya, buku akidah akhlak beserta alat tulis kalian. Kalian buka yaitu halaman 46. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak yaitu pelajaran 4. Akhlak terpuji 1. Kalian simak ya. Oke. Itu yang pertama, etika di tempat ibadah. Etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ya nak ya? Nah, tempat ibadah orang Islam itu adalah masjid. Masjid adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Jadi, kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Ada adab-adab yang harus diperhatikan, baik itu ketika memasuki ataupun ketika di dalam masjid. Adapun adab-adabnya yaitu 1. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Jadi anak-anak kalau masuk masjid atau musola, dahulukan kaki kanan kalian. Yang kedua, usahakan memasuki masjid dalam keadaan bersuci atau berwudu ya. Jadi kalian berwudu dahulu. Yang ketiga, untuk laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian ketika memasuki masjid, pakai minyak wangi. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Jadi anak-anak datang langsung menghadap kiblat, langsung mengambil tempat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid yaitu 2 rakaat. Yang kelima, menjaga kebersihan masjid dari kotoran, seperti tidak boleh meludah di dalam masjid. Yang keenam, tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, jangan kita cari di dalam masjid. Ketujuh, tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Kedelapan, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian di dalam masjid itu untuk memperbanyak berzikir. Membaca apa? Tahmid boleh, Subhanallah boleh. Membaca Quran juga malah bagus ya. Nah, itulah anakku, adab itu harus kalian biasakan ketika memasuki atau berada di dalam masjid. Jadi anak-anakku, ketika kalian berada di dalam masjid, kita hendaknya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan mengerjakan hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Paham ya anak ya? Oke. Sekarang kita berlanjut ke etika di tempat umum. Kalian buka lagi halaman 47. Ya. Tempat umum adalah tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang. Contohnya yaitu di pasar, di jalan, di supermarket, di sekolah dan lain-lainnya. Nah,
bagi seorang muslim, selain memperhatikan aturan, juga nanti ada adab-adabnya, kalian harus menerapkan aturan yang ada, ya nak ya? Ya, untuk itu adab-adab yang ada di tempat umum, itu yang pertama yang kalian perhatikan tujuannya adalah satu, saat keluar rumah, yaitu kalian mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Ayo, ada yang dah hafal doanya? Oke, doanya apa nak? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya itu nak ya. Doa ketika kalian mau keluar rumah, mungkin mau berangkat ke pasar, berangkat sekolah, atau berangkat kemana, yang melangkah kaki kiri, terus dibaca doa itu. Sudah hafal nak ya? Saya ulangi sekali lagi, nggih. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu apa artinya? Ya, yang artinya yaitu menyebut nama Allah, aku bertawakal. Segala daya dan kekuatan hanya milik Allah semata. Diingat-ingat nak ya doanya itu. Terus sekarang yang kalian terapkan adab yang kedua, yaitu berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, ketika berangkat jalannya jangan cepat-cepat, jangan lari-lari kayak pergi kemana saja ya, berjalan biasa. Yang ketiga, tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal atau sepatu. Nah, ini ditertawakan orang nak ya. Jadi kalian ketika berjalan pakai sandal atau sepatu yang lengkap dua-duanya. Yang keempat atau yang D, menahan pandangan, yakni mata tidak jelalatan, nggih. Jadi kalian ketika berjalan hadap ke depan, nggih. Mungkin anak-anak yang masih kelas 5, yang cewek-cewek itu ya, ketika berjalan mungkin ada seorang laki-laki yang sweet, nak ya, jangan dihiraukan, biarkan saja, itu adalah godaan setan. Tetap kalian langsung saja, nggih. Ya. Berlanjut ke yang E, mengucap salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal. Nggih, mungkin ketika di jalan ketemu teman atau bapak ibu guru, nggih. Karena sekarang ada pandemi tidak boleh bersalaman, ya cukup kalian ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Bapak, ya. Ya. Yang F, menjaga ketertiban dan bersikap sopan santun ketika di jalan. Ya, jadi kalian ketika berjalan yaitu di sebelah mana nak? Sebelah kiri, nggih. Nah, ketika di jalan usahakan yang sopan karena jalan itu milik umum. Ya nak ya, tidak boleh berjalan sambil tertawa, tidak boleh berteriak-teriak, nggih. Nah, selain di jalan, tempat umum yang ramai yaitu di pasar atau supermarket. Kalian pun ketika di pasar, di supermarket juga harus mengamalkan adab-adab Islami tadi. Terapkanlah itu nak ya. Mungkin kemarin-kemarin belum, tidak apa-apa. Nah, hari ini kalian sudah mendapatkan materinya. Coba nggih, mulai hari ini diterapkan cara-cara itu nggih. Adab-adab Islami ketika di pasar itu kalian juga harus apa nak? Jujur. Entah itu pembelinya, entah penjualnya, itu adabnya harus jujur. Dimanapun kalian berada, jujur itu harus kita miliki, ya nak ya. Nah, demikian anak-anak, adab-adab itu secara Islami ketika di tempat umum. Jadi amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, agar apa nak? Agar kehidupan kita menjadi nyaman dan tentram, ya. Nah, itu. Oke nak, kalau sudah kita lanjut ke halaman 49. Kita akan berlatih penilaian sikap. Sudah siapkan pulpennya? Ya, oke, sudah ya nak. Nah, langsung saja, yaitu ke nomor 1. Ada pernyataan, kita jawab setuju dan tidak setuju. Ketika bermain bola, Ade memecahkan kaca meja guru.
Sebaiknya Ade lari dan pura-pura tidak mau, tidak tahu. Gimana? Tidak setuju. Ya, oke, betul, tidak setuju. Jadi kalian tidak boleh pura-pura, harus bertanggung jawab. Nomor 2, Hadi seorang bapak yang adil. Ia memberi uang saku yang sama antara anaknya yang kelas 1 SMA dengan yang kelas 1 SD. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Ya, kalian mungkin yang anak sudah SMA mungkin tidak setuju karena apa? Bapak saya sudah besar, itu uang sakunya lebih banyak, sedang adik masih di SD, uang sakunya sedikit saja. Ya, itu setuju, nggih. Karena kadang-kadang yang SMA itu sudah pakai motor, harus beli bensin, harus beli ini itu, mungkin sangunya juga agak banyak. Tapi yang SD diantar, jadi sangunya mungkin lebih sedikit. Lanjut nomor 3. Bandi langsung memarahi anaknya yang nilai ulangannya jelek. Gimana, Nak? Tidak setuju. Mungkin kalian pernah nggak dimarahi orang tuanya yang nilainya jelek? Pernah, Bu. Ya, mungkin itu tidak memarahi, Nak, tapi menasehati agar ulangan berikutnya nilainya lebih baik. Ya, jadi orang tua nggak ada, Nak, yang memarahi, tapi menasehati agar kedepannya lebih baik. Yang keempat, Jaka meminjam pensil Rohmat. Ia tidak mengembalikan pensil itu karena memang Rohmat tidak pernah memintanya. Gimana? Iya, tidak setuju. Jadi diminta tidak diminta, kalau kita meminjam harus dikembalikan langsung. Jangan menunggu besok-besok, Nak, ya. Kalau nunggu besok kalian akan lupa. Yang kelima, Nono tidak perlu meminta izin memakai sandal milik Kholik karena hanya sebentar saja dipakai ke toilet. Gimana? Tidak setuju, nggih. Kalau meminjam entah itu lama entah sebentar, tolong kita harus minta izin. Nomor 6, adil itu tidak harus sama persis dalam memberi bagian. Gimana? Ya, setuju. Oke. Lanjut ke nomor 7. Sebagai guru, Ardi sering marah untuk membuat muridnya jera. Gimana? Tidak setuju. Ya, betul, kalian jawab tidak setuju. Karena apa, Nak? Dengan marah mungkin anak-anak itu tidak akan kapok, tidak akan selesai masalahnya. Cukup kita memberi pengertian dengan sabar. Yang kedelapan, Kahla mengembalikan uang pinjaman kepada Roi meski Roi tidak pernah menagihnya. Gimana? Ya, setuju. Enak ya? Kalau kita pinjam atau utang, yang kita pinjami nagih enggak nagih, kita harus mengembalikan, ya. Jangan orangnya lupa, biar saja. Jangan, nggih. Nah, itu namanya utang, itu juga harus dikembalikan. Ya, itu anakku sudah selesai ya, Nak, ya? Oke. Kalau sudah, ya, tugas kalian hari ini kalian buka lagi halaman 52. Sudah? Ya. Halaman 52 itu ada latihan soal. Ya. Kalian kerjakan yang A saja, nomor 1 sampai 15. Tak ulangi lagi. Tugas kalian yaitu latihan soal halaman 52 sampai 53. Kalian tulis jawabannya saja di buku tugas kalian dan nanti kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Sudah, Anak, ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari, dibaca lagi, diulang lagi, nggih. Jika kurang jelas bisa WA Bu Qayyim, nggih. Ya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Cukup sekian. Mungkin ada kata-kata yang kurang bermanfaat, kalau ada salahnya, mohon maaf.
Nggih, kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.